Di video sebelumnya kita sudah bicara tentang plastik yang makin mahal. Nah, sekarang pertanyaan kita naikkan levelnya ya. Kita bertanya, siapa sebenarnya yang menguasai bahan baku plastik dunia? Raksasa, perusahaan raksasa di dunia ini yang menguasainya. Karena dalam ekonomi, yang menentukan harga itu bukan hanya permintaan saja, tapi siapa yang mengontrol pasokan itu. Ya, sebagian besar plastik dunia itu berasal dari perusahaan petrokimia raksasa. Nama-nama seperti eh, Sinopec, misalkan Exxon Mobil, ataupun Saudi Aramco bukan sekedar produsen energi. Mereka adalah fondasi industri plastik global. Kenapa kok bisa begitu kan begitu? Karena plastik dibuat dari produk turunan minyak dan gas. Etilin ataupun propilin apa dan berbagai bahan dasar petrokimia lainnya. Artinya, siapa yang menguasai energi secara tidak langsung menguasai plastik. Sekarang kita lihat distribusinya. Cina, Amerika, dan Timur Tengah menjadi pusat produksi terbesar plastik ini. Bukan kebetulan Cina melalui Sinopec mengamankan rantai produksi dari hulu ke hilir. Amerika lewat perusahaan seperti Exxon Mobil itu mengandalkan teknologi dan efisiensi produksi. Sementara Timur Tengah dengan Saudi Aramco memiliki keunggulan paling klasik. Apa itu? Sumber daya murah dalam jumlah besar. Disinilah konflik mulai terlihat. Ini bukan sekedar kompetisi bisnis. Ini adalah perebutan kendali rantai pasok global. Kalau satu pemain mengurangi produksi, harga dunia bisa langsung bergerak. Kalau satu wilayah terganggu secara geopolitik, seluruh sistem ikut bergetar. Yang begitu. Dan yang menarik, pasar ini tidak sepenuhnya bebas. Ada konsentrasi kekuatan. Beberapa pemain besar memiliki pengaruh yang cukup untuk mengatur ritme pasar, bukan selalu lewat kesepakatan terang-terangan, tetapi lewat keputusan strategis. Misalkan kapasitas produksi, kemudian ekspansi, atau bahkan penundaan distribusi. Sekarang kita tarik ke kondisi hari ini ya. Ketika konflik global meningkat, ketika jalur energi terancam, dan ketika sanksi mulai dimainkan saat ini, para pemain besar tidak panik. Mereka justru menyesuaikan terhadap apa yang terjadi. Dan dalam proses ini, harga tentu saja bergerak. Kadang naik karena alasan nyata, kadang naik karena ya ekspektasi. Dan di antara keduanya ada ruang abu-abu yang jarang dibahas. Apakah murni ini adalah mekanisme pasar atau tidak? Atau ada kekuatan yang cukup besar untuk mengarahkan hasilnya? Nah, di titik ini plastik bukan lagi sekadar bahan. Ia adalah cerminan kekuasaan. Cerminan siapa yang mengontrol sumber daya, siapa yang mengatur distribusi, dan siapa yang akhirnya menentukan harga yang kita bayar setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang berubah lagi. Bukan hanya kenapa plastik itu mahal, kenapa harga plastik naik, tetapi siapa yang sebenarnya diuntungkan ketika plastik menjadi mahal, begitu. Karena dalam setiap kenaikan harga itu pastilah selalu ada pihak yang dirugikan dan selalu ada pihak yang justru semakin kuat dan diuntungkan. Demikian.